Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan materi dari minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh, yaitu tentang pengolahan limbah dan lingkungan, yaitu hierarki pengolahan limbah cair. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farid dengan NIM 4322508 dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri. Baik, langsung saja ke materinya. Pengolahan limbah cair dilakukan bertahap agar kualitas air buangan memenuhi standar lingkungan. Adapun 4 tahap pengolahan limbah cair. Pengolahan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas air buangan memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang. Adapun 4 tahapnya, yang pertama itu pretreatment, atau hilangkan benda-benda yang besar dan pasirnya. Yang kedua yaitu primary, yaitu kurangi padatan tersuspensi. Yang ketiga itu secondary, yaitu biodegradasi organik oleh mikroba. Dan yang keempat yaitu tertiary, yaitu filtrasi akhir dan desinfeksi. Setiap tahap memiliki fungsi spesifik, mulai dari penyaringan benda besar hingga desinfeksi akhir untuk menghasilkan air olahan yang aman bagi lingkungan. Adapun penjelasan lebih lanjut, yang pertama itu tahap pertamanya yaitu pretreatment, yaitu pengolahan awal. Tujuannya menghilangkan benda besar seperti plastik, kayu, dan pasir sebelum masuk ke tahap berikutnya. Unit utamanya itu screening, yaitu penyaringan kasar untuk benda padat dan besar. Yang kedua itu grid chamber, yaitu pemilah pasir dan kerikil. Yang ketiga itu ekualisasi, yaitu penstabil debit dan kualitas aliran. Hal ini dilakukan untuk mencegah pompa dan pelaratan di tahap selanjutnya. Tahap kedua yaitu primary treatment atau pengolahan primer, yaitu fokus utamanya itu mengurangi padatan terus suspensi atau TTS melalui proses pengendapan gravitasi dalam tangki sedimentasi. Unitnya itu primary sedimentation tank, atau partikel berat mengendap ke dasar tangki. Efisiensinya itu menurunkan BOD sebesar 25 sampai dengan 35%. Tahap ketiga itu secondary treatment atau pengolahan sekunder, yaitu proses biologisnya itu mikroorganisme menguraikan bahan organik dalam air limbah secara aerobik. Nah, contoh unitnya itu activated sludge, yaitu yang kedua itu trickling filter, yang ketiga rotation biological contractor atau RBC. Efisiensinya itu tinggi, BOD bisa turun hingga 80% sampai dengan 90%, yaitu tahap paling efektif dalam hierarki. Tahap terakhir, tahap keempat itu tertiary treatment, itu pengolahan tersier. Nah, tahap akhir ini memastikan kualitas air tinggi sebelum dibuang ke badan air sensitif. Unit pengolahannya itu yang pertama, filtrasi pasir dan membran. Yang kedua, adsorpsi karbon aktif. Yang ketiga, disinfeksi atau klorin atau UV. Digunakan bila air akan dibuang ke badan air sensitif. Adapun metode pengolahan limbah cair. Berbagai metode digunakan sesuai karakteristik limbah dan tujuan pengolahan. Yang pertama yaitu screening, yaitu bar screen dan fine screen, yaitu untuk menghilangkan benda padat besar seperti kayu, plastik, kain, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ekualisasi, menstabilkan debit dan kualitas menggunakan tangki besar dengan aerasi ringan. Yang ketiga yaitu sedimentasi, yaitu mengendapkan partikel berat berdasarkan prinsip gravitasi, yaitu gaya hambat fluida. Yang keempat itu grid chamber, itu mengendapkan pasir dan kerikil untuk mencegah abrasi pada pompa dan pipa. Yang kelima itu flotasi, mengangkat partikel ringan
seperti minyak atau lemak dengan gelembung udara. Dan yang terakhir itu filtrasi, yaitu media pasir, karbon aktif, dan membran menghilangkan partikel halus dan zat terlarut. Di sini saya angkat satu soal perhitungan mengenai debit aliran, yaitu Q-nya. Debit adalah volume air yang mengalir per satuan waktu. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan A dikali V. Q sama dengan debit M kubik per sekon dikali A sama dengan luas penampang M kuadrat dikali V sama dengan kecepatan meter per sekon. Contoh soalnya yaitu pipa diameter 0,2 m dengan kecepatan 1,5 meter per sekon. Yang pertama, kita cari dulu A-nya sama dengan V dikali R kuadrat sama dengan 3,14 V-nya dikali 0,1 kuadrat sama dengan 0,0314 meter kuadrat. Q-nya sekarang sama dengan 0,0314 dikali dengan 1,5, yaitu menghasilkan 0,0471 meter kubik per sekon atau sama dengan 47,1 liter per sekon. Nah, berarti air limbah yang mengalir sebanyak 47 liter per detik melalui pipa tersebut. Adapun contoh kedua itu waktu tinggal hidraulik, yaitu HRT. Rumusnya HRT sama dengan V dibagi Q atau V per Q. V sama dengan volume tangki meter kubik dikali Q sama dengan debit meter kubik per sekon. Contoh soalnya itu tangki volume 500 meter kubik, debit masuknya 0,05 meter kubik per sekon. Maka HRT sama dengan 500 dibagi 0,05, maka akan menghasilkan 10.000 sekon atau sama dengan 2,78 jam. Nah, maka air limbah berada dalam tangki selama kurang lebih 2 jam 45 menit sebelum keluar ke tahap berikutnya. Nah, efisiensi sedimentasi. Adapun rumusnya yaitu C yang masuk dikurang C yang keluar per C yang masuk dikali 100%. C yang masuk ini atau yang di dalam sama dengan konsentrasi awal, sedangkan C yang keluar ini sama dengan konsentrasi akhirnya dengan satuan miligram per liter. Contoh soalnya seperti ini. Konsentrasi awal 300 mg per liter, akhirnya 60 mg per liter. Maka 300 dikurang 60 dikali 100% per 300, maka hasilnya sama dengan 80%. Maka sedimentasi berhasil menurunkan sebesar 80% padatan tersuspensi. Baik, selanjutnya kita beralih kepada studi kasus. Oke. Di sini judulnya yaitu pengolahan air limbah tekstil, koagulasi, flokulasi dengan lempung, bukan lampung, lempung. Nah, kita beralih saja ke selanjutnya. Nah, masalah dan latar belakangnya. Pencemaran air tanah. Air tanah dangkal tercemar organik. COD-nya terukur 9,8 sampai dengan 150 mg per liter. Limbah tekstil yang dibuang tanpa pengolahan. Ini masalahnya ya. Adapun sumber limbahnya itu industri batik Homescale menghasilkan limbah berwarna pekat, yaitu COD-nya tinggi, yaitu sebesar 600 mg per liter. Nah, risiko hidrogeologinya yaitu tanah laju infiltrasi lambat tetapi kapasitasnya jenuh, memungkinkan pencemaran mencapai air tanah. Adapun metode sini yang saya sediakan itu ada metode Beach. 500 ml sampel air limbah di gelas beker 1 liter, yang 1 liter ya. Urutannya itu kaporit, yang kedua itu pengadukan cepat 200 rpm selama 2 menit ya. Setelah itu kapur, setelah lempung, tawas
pengadukannya lambat setelah ditambahkan tawas, dan setelah itu kita amati dan analisis, yaitu analisis pH-nya, COD-nya, warna, dan vlognya. Yang kedua itu persiapan lempung. Diovenkan dulu 100 sampai 105 derajat Celcius, lalu setelah itu kita tumbuk, diayak-ayak minus 100 mesh. Setelah itu analisis fisik untuk kandungan debu dan tanah liatnya. Adapun diagram prosesnya, yaitu yang pertama kita tambahkan koagulan, yang kedua rapidnya di mix, yang ketiga itu slow mix, yang keempat itu observe phase vlog, dan yang kelima itu analisis dan repeat. Alur ini menekankan pengulangan hingga dosis optimum ditemukan untuk setiap bahan seperti kaporit, kapur, lempung, dan tawasnya. Nah, penentuan dosis pada kaporit. Nah, seperti ini. Variasi kaporitnya itu sebesar 0,5, 1,1, 1,5, dan 2 gram per 500 ml. Yaitu variabelnya tetap, yaitu kapur 0,5 gram, lempung 1 gram, dan tawasnya itu 1 gram. Hasilnya yaitu dosis 2 gramnya itu sebenarnya COD turun sebesar 615 sampai 70 mg per liter, yaitu kurang lebih sebesar 89%. Warnanya itu 7000 sampai dengan 100 PCU atau kurang lebih 99% lah. Dan ukuran vlognya itu sama dengan 0,3 cm, dan dosis 2 gram itu dipilih untuk langkah berikutnya. Selanjutnya itu penentuan dosis atau kapur. Adapun variasi kapurnya di sini sebesar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 gram per 500 ml, sama dengan yang sebelumnya, yaitu kapurnya sama dengan 2 gram, lempungnya 1 gram, dan tawas 1 gram. Hasilnya itu dosisnya 0,3 gram sama dengan COD-nya itu 615 sampai dengan 150 mg per liter, atau kurang lebih 79%. Warna turun sampai 45 PCU atau PCU sebesar 99%, sama dengan sebelumnya. Pada dosis kurang lebih 0,3 gram, kegaruhan meningkat sehingga pengukuran warna tidak konsisten, yaitu kita pilih 0,3 gram. Penentuan dosis atau lempungnya. Lempung diuji 1,5, 2, 2,5, 3 gram. Variabelnya tetap, kaporitnya 2, kapurnya 0,5, dan tawas 1 gram. Komposisi lempungnya itu sebesar 14% pasir kasar, 2% pasir halus, dan 44% debu, dan yang terakhir itu 40% liatnya. Hasil singkatnya itu dosis 1 gram itu uji lanjutan menurunkan COD-nya menjadi kurang lebih 80 mg per liter, dan warna menjadi 110 sampai 130 PCU. Lempung menambah partikel tersuspensi sehingga koagulasi sampai flokasi efektif, dan dosis optimumnya itu sama dengan 1 gram per 500 ml. Selanjutnya itu tuh penentuan dosisnya tawas. Variasi yang tawas itu 0,5, 1,5 gram per 500 ml. Di sini tuh kaporitnya sama saja 2 gram, kapur 0,5, lempungnya 1 gram. Hasilnya itu dosis 1 gram sama dengan COD-nya itu 130 mg per liter, yaitu sebesar 79%. Warnanya itu 45 sampai 100 PCU atau 99%, sama ya dengan sebelumnya. Dan pH akhirnya itu 8,5. Dosis ini dosis 1 gram dipilih karena kombinasi COD, warna, dan pH paling sesuai. Oke, hasil gabungan dan visualnya. Dosis optimum per 500 gram per 500 ml, kaporitnya seperti tadi, kaporit itu 2 gram, kapurnya 0,3 gram, lempung 1 gram, dan tawasnya itu 1 gram juga. Nah, perbaikannya kualitas itu rata-rata akhir COD-nya itu 619 sampai dengan 130 mg per liter atau sebesar 79%. Warna itu 7000 sampai dengan 45 PCU atau 99%. pH akhirnya itu 8,5. COD dan pH memenuhi baku mutu Provinsi Jawa Tengah ini. Dan COD-nya kurang lebih sama dengan 150 mg per liter. pH itu 6 sampai 9. Wow. Nah, di sini
Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utamanya itu dosis 2 gram kaporit, 0,3 gram kapur, 1 gram lempung, 1 gram tawas per 150 ml per 500 ml menurunkan COD sebesar 79%, warnanya 99%, dan pH akhirnya itu 8,5. Limbah memenuhi baku mutu untuk pembuangan. Lempung itu 40% liat, 44% debu, dan penting untuk menambahkan partikel terus suspensi sehingga koagulasi dan fluktuasinya efektif. Rekomendasi praksi itu implementasikan perlakuan kapur dan kapur, tambahkan bahan padat, lempung, lalu koagulan tawas. Uji skala pilot sebelum penerapan lahan. Sebelum warna belum diatur dalam baku mutu, tetapi kondisi bening mendukung aspek estetika dan keamanan pembuangan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.